Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Yuni Kesinta Dewi, mahasiswa dari BINUS Online Learning, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek karakter building agama yang telah saya lakukan bersama kelompok dengan fokus pada wawancara secara pribadi. Untuk latar belakang masalah, di era modern, kita masih menghadapi krisis kepemimpinan yang tidak adil, korupsi, serta lemahnya integritas di berbagai institusi. Kondisi ini membuat kepercayaan publik menurun, bahkan memicu konflik sosial. Proyek kami mengangkat tema karakter spiritual untuk kepemimpinan adil dan institusi kuat di era modern, yang sejalan dengan SGD nomor 16, Peace, Justice, dan Strong Institution. Saya secara khusus ingin melihat bagaimana nilai-nilai nilai spiritual bisa menjadi dasar dalam kepemimpinan yang adil. Rumusan masalah, bagaimana karakter spiritual dapat membentuk kepemimpinan yang adil dan berintegritas, apa tantangan dalam menerapkan nilai-nilai spiritual di institusi modern, dan bagaimana pemimpin bisa konsisten memegang prinsip-prinsip meski ada tekanan lingkungan. Hasil temuan dari wawancara. Saya mewawancarai Mbak Nova Purbasiboro, seorang pemimpin organisasi sekaligus aktif dalam pelayanan di GMS Kelapa Gading. Dari wawancara tersebut, saya mendapatkan beberapa temuan. Yang pertama, ada nilai spiritual adalah landasan kepemimpinan. Kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kepada Tuhan sesama menjadi kompas moral. Tantangan terbesar adanya tekanan lingkungan yang mendorong kompromi terhadap integritas, misalnya godaan untuk tidak adil atau tidak transparan. Nomor tiga, kepemimpinan spiritual berfokus pada pelayanan, bukan sekedar kekuasaan, tapi tanggung jawab moral. Pengalaman nyata ketika menghadapi dilema antara mengikuti aturan yang tidak adil atau memperjuangkan kebenaran, beliau memilih bersikap jujur meski beresiko. Keputusan ini justru menumbuhkan kepercayaan dalam komunitas. Nomor lima, pesan untuk generasi muda. Pemimpin sejati bukan hanya cerdas, tapi harus punya integritas dan spiritualitas sebagai pondasi utama. Solusi yang ditawarkan, berdasarkan temuan tersebut, solusi yang bisa diterapkan untuk memperkuat institusi adalah menanamkan nilai spiritual sejak dini, baik dalam pendidikan maupun organisasi, memberikan teladan nyata dalam kepemimpinan, membiasakan keberanian moral untuk berkata benar dan bertindak adil meski tidak populer. Dengan langkah ini, institusi bisa menjadi kuat, adil, dan dipercayai publik. Refleksi pribadi, bagi saya pribadi, wawancara ini membuka mata bahwa pemimpinan yang adil tidak hanya soal hasil, tapi juga tentang proses yang benar secara moral dan spiritual. Saya belajar bahwa integritas sering diuji ketika ada tekanan, namun justru disitulah kualitas pemimpin terlihat. Nilai spiritual membuat saya lebih sadar bahwa setiap keputusan hanya punya pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Refleksi ini menguatkan saya untuk terus berusaha jujur, adil, dan bertanggung jawab, dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Udah. Eh, Terima kasih. Mungkin demikian untuk presentasi dari saya tentang proyek karakter building agama. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pengingat bahwa pemimpin dengan eh, karakter spiritual akan mampu menciptakan institusi yang kuat dan adil. Terima kasih.